Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Kecerdasan buatan dalam pertanian dapat membantu para petani mengotomasi pertanian. Selain itu, dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, para petani mendapatkan hasil panen yang lebih tinggi dengan kualitas yang lebih baik meski menggunakan sumber daya yang minim. Jadi sebenarnya ini ada satu misi gitu ya. Bidang pertanian itu kan kurang diminati oleh anak-anak muda. Dan itu terjadi di hampir semua universitas Indonesia yang peminat untuk bidang agrokomplek, pertanian, peternakan, perikanan itu menurun. Nah, seperti halnya sebuah makanan yang kekinian gitu ya, perlu diberi topping yang tepat. Nah, jadi saya coba mengenalkan ini loh, artificial intelligence ini, kecerdasan buatan bisa ditambahkan ke bidang lain, salah satunya bidang pertanian. Bagaimana artificial intelligence itu membantu pengelolaan pertanian lebih efisien. Contoh yang paling gampang, manajemen pemberian pupuk. Bagaimana pupuk itu dicampur, harganya kan macam-macam pupuk itu ya, harganya macam-macam. Kemudian kita mencari kombinasi yang terbaik. Total harganya murah, tapi kebutuhan tanaman itu terpenuhi. Jadi, tapi karena ini konsepnya itu conference kan, ya pengetahuan gitu ya, jadi pengetahuan umum dulu, siapa tahu nanti ada mahasiswa yang tertarik atau peneliti yang mungkin selama ini hanya di agriculture saja, mulai memikirkan ini loh, ternyata artificial intelligence itu bisa masuk. Ketua Forkom Pordakwis Kota Malang di Demang hadir untuk bertukar pikiran mengembangkan bangunan-bangunan kolonial sehingga dapat membantu TACB untuk menetapkan kawasan cagar budaya. Ki Demang mengatakan inovasi ini nantinya akan menjadi terobosan baru karena melalui metaverse kayu tangan ini kedepannya masyarakat dapat melihat masa lalu dan masa kini. Memvisualisasikan bangunan-bangunan yang ada di kayu tangan yang hari ini sebenarnya sudah beragam ya, tapi kalau kemudian mereka diajak untuk berpikir untuk mengembangkan kebangunan-bangunan era kolonial, saya kira itu peluangnya di situ. Jadi para pengunjung wisatawan yang di kayu tangan, saya kira ini bisa digait ya, bisa dipandu melalui virtual itu, bagaimana kemudian bangunan-bangunan yang sudah ada ya, yang ternyata memang sudah banyak yang modern begitu, itu bisa kemudian kembali untuk dikembangkan apa ya namanya, ke bangunan-bangunan era kolonial, sehingga kemudian akan mudah bagi teman-teman tim ahli cagar budaya ya, bisa menetapkan itu sebagai sebuah kawasan cagar budaya yang selama ini masih belum bisa ditetapkan kan, karena memang masih banyak satu persoalan, yang kedua masih banyak prasyarat yang harus dipenuhi untuk penetapan sebagai sebuah cagar budaya. Yang ketiga, kalau memang ini bisa ditetapkan sebagai sebuah cagar budaya, maka akan menarik minat kewisataan, jadi khususnya wisata tentang cagar budaya, tentang sejarah, tentang heritage yang ada di Kota Malang. Mulai kuliah itu di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya tahun 1965, dan setelah itu selesai tahun 1974. Dalam meraih cita-cita itu harus fokus, yang utama adalah fokus, jangan sampai ke berpikiran yang lain.
Permasalahan yang umum dijumpai dalam bidang pertanian adalah serangan hama tanaman. Untuk itu, dengan berbagai macam upaya, manusia selalu berusaha mengendalikan populasi hama. Salah satu teknik pengendalian hama yang dilakukan yaitu dengan pemanfaatan musuh alami atau yang biasa disebut biological control. Pada dasarnya, sesuai dengan saya sebutkan bahwa di awal tadi, saya adalah dosen matematika, maka di dalam melakukan pekerjaan saya termasuk penelitian, itu adalah menggunakan metode matematika. Dan matematika biologi sendiri adalah merupakan salah satu cabang yang ada di matematika. Ya, itu diantaranya adalah untuk banyak hal, misalnya terkait dengan model penyebaran penyakit di manusia, model interaksi antara mangsa-pemangsa, dan dalam hal ini mangsa-pemangsa itu salah satu aplikasinya adalah untuk pengendalian hama. Ya, jadi Jadi dalam hal ini hama itu merupakan suatu mangsa atau prey, mangsa bagi musuh alami. Itu tadi ya, biasanya mereka adalah serangga. Nah, metode matematika yang saya gunakan adalah pada prinsipnya adalah memodelkan fenomena interaksi antara hama dan musuh alami dalam bentuk persamaan diferensial atau sistem persamaan diferensial. Para akademisi via UB memandang pentingnya melakukan kajian tentang dukungan desa Kemeringan terhadap Geopark Ijen. Peneliti juga berusaha menilai sejauh mana efektivitas koordinasi dan kolaborasi serta integrasi pengembangan kawasan Geopark, khususnya desa Kemeringan sebagai culture site. Dalam pengembangan kawasan ini, seluruh stakeholder memiliki kontribusi dalam pelestarian lingkungan dan budaya setempat. Penelitian ini mengutip atau mendasarkan pada referensi yang ada bahwa kolaboratif governance itu adalah upaya memotret keterlibatan semua aspek dan semua aktor atau stakeholder, di mana dalam rangka mewujudkan geopark khususnya culture site ini tidak hanya bisa mengandalkan satu atau dua aktor. Terlebih dalam rangka pengembangan budaya ini, sisi budaya dari Geopark Ijen ini, ya satu harus melibatkan masyarakat. Yang kedua, melibatkan tokoh masyarakat, termasuk situ ada tokoh adat, tokoh agama, kemudian pelaku usaha, baik itu makanan, terlebih di Banyuwangi, khususnya di Desa Kemiren ini, sekarang marak atau sudah berkembang homestay, yang menjadi ciri khas atau mengembangkan karakter dari budaya Osing itu sendiri, yang menjadi budaya ya setempat yang harus dikembangkan. Nah, tentu kolaboratif governance ini, aktor-aktor yang terlibat di dalam prosesnya paling tidak ada kesepakatan awal yang kemudian menjadi dasar mereka melakukan kolaboratif. Nah, di dalam kolaboratif saya sampaikan ada 3 komponen penting. Yang pertama, kolaboratif akan jalan jika ada kepercayaan, trust antar aktor tadi. Kalau masing-masing aktor sudah tidak percaya, saling mempercayai, maka kolaboratif nggak jalan. Yang kedua adalah face-to-face dialog. Ada ya, kalau dalam bahasa saya adalah diskusi rutin atau diskusi harian. Nah, kemudian yang ketiga adalah kesepakatan atau pemahaman outcome atau intermediate outcome. Jadi hasil jangka pendek yang dia rasakan itu apa sebetulnya melalui kolaborasi itu, selain nanti akan menghasilkan
outcome jangka panjang atau yang kita sebut dengan impact. Nah, model itulah yang ingin kita putar. Perkembangan teknologi yang begitu pesat diprediksi oleh sebagian orang akan menggantikan tenaga manusia di perusahaan. Ditambah arus perubahan ekonomi yang begitu pesat, teknologi diyakini akan membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal. Namun pada kenyataannya masih banyak sektor pekerjaan dalam industri yang tidak dapat digantikan dengan kecanggihan teknologi. Hanya sekitar 15% saja teknologi dapat menggantikan peran manusia. Penggunaan teknologi ojek online itu kan AI sebenarnya. Bagaimana AI itu sistem memilihkan driver yang sesuai, mencarikan rutenya, awal-awal ditentang. Lah terus bagaimana nasib dengan tukang ojek pangkalan itu? Tapi seiring waktu kan mereka hanya beralih. Yang semula tukang ojek pangkalan jadi drivernya Gojek online itu. Sama bidang-bidang lain juga seperti itu. Fotografer udara ya, foto udara. Ya mungkin sekarang beralih profesi jadi pilotnya drone itu. Jadi intinya jangan khawatir lah, kita itu beradaptasi gitu ya. Jadi bukan menghilangkan. Satu profesi mungkin bisa hilang, tapi muncul profesi yang lain yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan gitu ya. Jadi kalau saya sih berpikirnya simple seperti itu. Jadi jangan khawatir pengangguran, hanya beralih profesi, tapi output akhir kan itu lebih baik untuk masyarakat gitu. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Trinil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata bersama. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Pemerintah Kabupaten Malang telah menyelesaikan pembangunan rumah sakit daerah Kabupaten Ngantang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menjelaskan, Januari 2023 mendatang, dibantu oleh tim RSUD Kanjuruhan, akan kembali mengoperasikan RSUD Ngantang agar masyarakat khususnya warga Kecamatan Ngantang tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan rujukan. Diutamakan saya nanti adalah pengoperasian RSUD Ngantang. Saya berharap mungkin Januari bisa dioperasikan karena sudah agak lama mati suri ya, belum ada. Ini masih mengurus izin operasionalnya. Insya Allah nanti saya akan membentuk tim percepatan pengoperasian RSUD Ngantang dengan melibatkan bantuan dari RSUD Kanjuruhan untuk membentuk tim dan mempersiapkan. Setelah itu nanti kita bikin SOTK-nya ya, siapa kepala atau direktur rumah sakitnya yang sementara dan ketenagaannya bagaimana, peralatannya bagaimana, pelayanannya bagaimana, itu nanti kita membentuk tim percepatan. Dan insya Allah moga-moga bulan Januari bisa kita fungsikan. Kulit dan rambut sehat menjadi idaman setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, terutama pada era sekarang. Untuk mendapatkan kulit dan rambut sehat perlu dilakukan perawatan rutin, dan untuk mendapatkannya ada salah satu klinik yang bisa dikunjungi, yaitu Glow Plus Aesthetic Clinic yang berlokasi di Saujajar Malang. Menyediakan berbagai macam perawatan untuk acne, whitening, 4D treatment, dan juga perawatan-perawatan lain dari atas rambut sampai ke kaki. Jadi from head to toe, perawatan kepala juga ada untuk rontokan sampai ke area kewanitaan. Jadi ada beberapa perawatan khusus untuk wanita.
Untuk konsep sendiri sebenarnya untuk all gender, kemudian all segmen juga ya, karena memang kalau dilihat dari berbagai macam treatment, berbagai macam perawatannya, kita ngelihat mulai dari perawatan wajah ada, perawatan badan ada, terus kemudian pengen memberikan perawatan umur pun juga berbagai macam. Jadi untuk anak muda bisa, untuk yang sudah dewasa ada, dewasa muda juga ready, bahkan sampai di usia 60-70 ke atas yang pengen terlihat lebih glowing, kepengen terlihat lebih kencang, kita juga banyak perawatan 4D treatmentnya. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.